Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai hai hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula dengan pagi ini, kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring. Meski demikian, tetap harus kita syukuri, karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa untuk membantu orang tua ya anak-anak smart. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo jadi penemu, dalam pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Eyang Habibie. Untuk itu, mari kita pelajari teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Mari kita simak perjalanan hidup beliau. Diawali dari masa kecil beliau. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Beliau memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Beliau bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapatkan gelar diploma engineering di Jerman dengan nilai sempurna. Beliau bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman.
kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang, buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh university di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksklusif, Airbus, pesawat angkut dan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali dan satelit di tingkat dunia. Nah, anak-anak smart sekalian, itulah biografi singkat dari Eyang Habibie. Semoga dengan mengetahui tentang perjalanan hidup Eyang Habibie, anak-anak smart akan terinspirasi oleh tokoh Eyang Habibie sebagai anak bangsa Indonesia yang mampu memiliki prestasi tingkat dunia. Selanjutnya, tugas kalian yaitu menjawab 3 buah pertanyaan yang terdapat di buku tema 3 halaman 115. Nah, pelajaran sebelumnya, kalian sudah menuliskan tentang kosakata baku dan non baku. Untuk mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan kosakata baku, mari kita pelajari kembali. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi, pensil, si kecil yang amat penting. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya pada tabel yang terdapat di buku tema 3 halaman 116. Eyang Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara.
Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Alat transportasi modern sangat besar pengaruhnya terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri. Jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo, maka bisa dipastikan persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia akan langka karena distribusinya terlambat. Untuk itu, amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi yang terdapat di buku tema 3 halaman 117. Nah, tugas bagi anak-anak smart yaitu buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar rumah kalian, yaitu tentang dari mana benda tersebut dihasilkan, lalu disebarkan melalui apa hingga benda tersebut sampai pada kalian. Kemudian tugas selanjutnya yaitu amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian temukan persamaan dan perbedaannya, lalu tuliskan dalam diagram pen yang terdapat di buku tema 3 halaman 119. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain mengidentifikasi dan menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan mandiri. Lalu, mengidentifikasi dan mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan mempresentasikan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam bentuk diagram pen dengan tepat. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu beribadah serta berdoa. Dan yang terutama adalah selalu patuh dan taat terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.